ketika gue ngeliat Furi suka sama BTS, gue gak suka sih sebenarnya. Apa tuh? Gue juga jujur kayak gue gak setuju deh lo nonton BTS. Dan muka kita berdua kelihatan banget Beb. Sadar. Gue aja takut sama dia. Takut aku tuh. Takut guys. Takut. Hai, welcome back to FCTV. Akhirnya kita bikin ini. Pokoknya intinya 2 tahun setengah. Karena kita gak ketemu, jadwal editornya sibuk banget saat itu. Ih, sombong banget sih ular piton ini. Ya Allah. Aku bakal nyingkat-nyingkatin aja karena beberapa juga ada yang sama pertanyaannya. Pertanyaan standar juga banyak nih, kayak udah berapa lama kalian sahabatan? Circle aku sama circle UI itu sedikit banget ya. Sahabat dekat gue sekarang bisa gue bilang UI adalah salah satu sahabat dekat gue. Sahabat dekat gue cuma 3 orang. Which is kayak Medina tuh udah jadi kayak kakak gue banget. Kalau Mila, gue kenal lebih dulu. Maksudnya gue deket sama Mila lebih dulu daripada Furi. Kayak gue deket sama dia gara-gara FTV waktu itu. Bayar uang dong, double-double. Nah kalau sama Furi ini agak unik ya, karena kita kenal sebenarnya dari gue kelas 1 SMP, Furi berarti kelas 3 SMP waktu itu ya. Terus kayak sebenarnya gue kenal sama sepupunya UI namanya Kaniki. Gue satu kompleks sama Kaniki. Gue pernah nebeng sama Kaniki berangkat ke sekolah gitu, terus ada UI gitu di depan yang kayak gue ngeliatnya kayak ini cantik banget nih, ternyata anak UI gitu ya. Takut banget. Terus kita akhirnya kayak ketemu lagi satu di channel itu kan nih. Ini standar apa yang buat kalian nyaman sahabatan, yang intinya kalau cocok, kalau komunikasi oke ya pasti nyaman gitu. Dan UI tuh salah satu sahabat gue yang anjing nih cheesy banget lagi. Apa? Cara ngomongnya lo bantuin gue ya. Apa? UI tuh mempunyai iman yang baik gitu loh. Gue nggak bilang dia solehah ya kan. Cuman maksud gue kayak ketika gue nginep sama dia, gue bisa ngelihat dia tahu imannya dia kemana. Dia tanpa disuruh, tanpa dia ngingetin gue, dia sholat kayak gitu loh. Maksudnya kayak menjadi contoh buat gue. Terus habis itu kita ke Turki bareng. Iya, jeda kayak berapa bulan gitu. Habis kita ke Turki bareng sampai akhirnya gue berpikiran untuk waktu itu gue umroh bareng. Gue umroh, orang yang gue ngerasa pas sama gue dan bisa gue ajak untuk ibadah bareng adalah Furi. Akhirnya kita umroh bareng, terus kita 3 minggu bareng, kita ibadah bareng, kita ke Dubai bareng. Dari situ kayak akhirnya kita jadi deket banget karena lo bayangin lo setiap hari 21 hari sama orang dan lo akhirnya tahu kan karakter dia seperti apa gitu. Ada pertanyaan tadi kayak ada pengalaman yang paling aneh atau paling diinget nggak sih pas lagi traveling bareng? Lo inget gak sih kita waktu di Madinah berduaan? Jelang antara asar mau ke maghrib, kita nongkrong di depan masjid, kita jadi anak masjid cuy. Sambil kita menghayal kayak jodoh kita ada di situ gitu. Terus kayak kita tuh emang lumayan misah gitu ya. Kita punya kayak dunia sendiri. Iya, karena kita emang niat kita kayak udah kita nggak mau caper-caper, kita nggak mau. Kita tujuannya emang kesini tuh buat ibadah, emang buat mencari Siapa tahu ada jodoh kita di situ. So kayak ya udah gitu-gitu aja. Paling sering diulang sih ya, mudah-mudahan kita nanti balik lagi ke sini. Ya yang nonton videonya UI ini semoga kalian mendoakan dan aminin ya. Maksudnya kayak emang kita harus balik lagi ke sini, kita harus balik lagi ke sini sama suami kita berdua, kayak kita berempat sama suami kita masing-masing, kayak kita ada di tempat ini terus kayak kita bilang sama suami kita masing-masing kayak kita dulu pernah berdoa loh untuk bareng di sini lagi sama suami kita berempat gitu. Nah ini ada juga pertanyaan nih, apa yang lo nggak suka dari gue dan apa yang gue nggak suka dari lo? Mungkin kalau untuk ngomong janji, jadi kan emang dia tuh suka menebar janji kemana-mana. Lunch yuk, nah pas banget aku lunch bisa. Pas hari hanya, gue lupa banget lagi hari ini. Selalu kayak gitu. Kekurangannya UI tuh kadang-kadang terlalu baik gitu loh. Kayak kadang-kadang tuh orang yang terlalu baik tuh jadi kayak kelemahan. Dia tuh orangnya nggak bisa bilang enggak, cuman lo orangnya tuh kayak ada nggak enakan gitu loh. Akan terlihat aslinya ketika dia sama orang yang dia nyaman. Dan muka kita berdua kalau misalkan udah nggak suka sama orang kelihatan banget Beb. Muka kita emang kalau misalkan kita diem tuh kayak judes. Dan gue tau banget UI tuh orangnya kayak dia tuh tegas gitu. Maksudnya makanya tadi gue bilang kayak misalkan dia ke Gojek kayak Mas mau jemput saya atau enggak? Kok Mas nggak gerak nih di Maps? Mas? Kok Mas nggak bergerak ya ada Mas dari Maps Mas? Mas mau jemput saya atau enggak Mas? Kalau Mas nggak mau jemput saya nggak apa-apa, saya cancel aja Mas. Itu gue sih. Itu dia. Kalau gue kayak gue lihat di Maps nggak gerak, halo Mas masih di posisi yang sama? Iya Mas
Gimana? Mas di mana? Oh mas masih lama ya mas, saya buru-buru mas, saya cancel aja ya mas ya. Iya makasih ya mas. Dia mau gue cancel gitu. Ya dia nanya nih, katanya di antara kita yang paling sabar siapa? Sadar. Uyi tuh orangnya sama Gojek aja dia nggak sabaran. Nah nggak usah lo tanya lebih sabar mana deh. Perbandingan sama Gojek aja deh. Sama Gojek, sama waiters coba lo. Gue aja takut sama dia. Maksudnya kalian harus bisa bedain mana orang galak sama orang tegas. Jadi gue tuh orangnya ceroboh banget guys. Gue tuh orangnya pelupa banget. Gue kelamsi banget. Kayak gue makan apa aja tuh suka tumpah. Gue emang orangnya tuh kayak tumpah, hahaha gitu kayak jam aku hilang, bukan rezeki aku gitu. Tapi kan itu kan bareng gue ya. Ketika gue pinjem bareng orang, ya itu kan tanggung jawab gue. Nah ketika waktu itu gue di Jepang minjem sarung tangannya Uyi. Tiba-tiba guys, sarung tangannya hilang. Gue lagi ketawa-tawa nih sama Mila naik kapal-kapalan tuh. Dia sampai duluan naik kapal. Jadi kita naik kapal-kapalan tuh emang nggak bisa, kita masuknya sendiri-sendiri gitu, one ride gitu. Terus Uyi kepisah sama gue sama Mila. Pas gue turun gue bilang gini, Mila, sarung tangan aku cuma satu. Terus gue bilang, Mil, sumpah demi apapun gue gimana ya, demi Allah gue takut banget lagi. Takut kenapa kata Mila itu? Enggak, semua sarung tangan aku itu punya Uyi. Ya, terus kenapa lu bilangnya sama Uyi? Enggak, soalnya Uyi udah dari awal udah bilang gue pinjemin lo sarung tangan, tapi awas sampai hilang. Karena Uyi tahu banget kayak gue tuh pasti hilang gitu. Jadi gue takut banget lagi. Jadi kayak gue udah duduk, kan gue turun duluan. Gue udah duduk di kayak kursi gitu. Gue udah kayak Liatin gue. Foto bareng yuk. gue ajak selfie dulu guys. Kayak gue nggak tahu di mana. Padahal aku sebenarnya biasa aja. Iya terus dia bilang gini, iya nggak apa-apa ganti ya. Gue inget banget kayak iya oke Yi gitu. Takut aku tuh. Gak beb. Nah ini ada yang Takut, guys. Aku gitu. Ada yang nanya, Enzi sesering apa disakitin cowok? Sesering kita sebelum mata enggak? Kalau sesering retouch sebelum mata mah enggak lah. Kalau retouch sebelum mata kan kayak 12 kali gue retouch. Cuman ya sebenarnya ya guys, sebenarnya gue nggak pernah disakitin sama cowok. Dia nyakitin. Somebody once told me the world. Ini ada yang nanya nih, ada 2 apa 3 orang. Kan kalian pasti punya masing-masing punya temen. Pernah nggak sih ngerasa cemburu ngeliat Enzi atau ngeliat Puri deket sama yang lain? Untuk berteman kan nggak mungkin satu orang kan, pasti kita nyaman sama beberapa orang gitu, dan pasti setiap orang pun ngasih dampak positif berbeda-beda gitu. Apalagi Enzi kan temannya banyak, jadi kayak kadang kalau misalnya emang aku lagi sepi gitu mau ngajak Enzi, tapi kan emang Enzi punya janji sama yang lain segala macam ya, kalau kayak gitu dibilang cemburu ya cemburu. Tapi ada nih, jadi dia kan tipenya tuh anaknya kalau emang dia lagi mau nyari butuh dia ngecer gitu kan. Tapi kalau kita lagi chat terus dia kadang-kadang suka lama banget balesnya gitu, terus kayak Jujur emang aku tuh anaknya bukan tipe chat-chatan gitu loh, karena ya kecuali gebetan atau pacar ya. Guys, cowok, beb, tapi kalau pacaran sama gue pun kalau misalkan dia ngechat gue telepon, beb. Doang dikasih tau kayak gitu. Kok dimatiin sih? Yang lucu. Kalau cemburu sama Uyi, kayaknya gue akan cemburu kalau dia punya pacar deh. ini ada yang ngomong, pernah nggak sih kalian curhat-curhatan dari malam sampai subuh? Lah, pernah banget. Sekarang Sering juga, kalau kalian tahu nih guys, ini sekarang udah jam 4 di sini. Karena kita bukan tipe yang kayak mau bikin bad vibes di teman-teman kita yang lain. Tiba-tiba kita jadi curhat sedih-sedihan atau kita pengen curhat. Ya kalau lagi sama teman-teman ya happy-happy aja. Tapi kalau kita berdua ya lebih ke ngobrol masalah kehidupan kita. Nih emang banyak juga nih yang nanya, katanya Kak Uyi kenapa nggak racunin Kak Enzi suka Bangtan? Dia dulu suka Big Bang. Iya, ya. gue nggak suka banget ya. Maksudnya gue dengerin Big Bang juga. Gue suka G-Dragon sebenarnya pada saat itu karena G-Dragon menurut gue keren banget sih. Jadi emang aku mendengarkan semua jenis lagu dari mancanegara gitu loh. Even kayak lagu Perancis Sekarang gue sih yang dengerin paling gitu. suka kamu kan di The Kempot kan? Iya, Ya kan? Sobat Ambiar. Cendol dawet, cendol dawet. Ini ada yang ngomong nih beberapa, Enzi pernah ngerasa risih nggak sih temenan sama gue yang suka K-pop? Enggak. Karena tahu tuh gimana bucinnya gue sama BTS. Enggak. Karena lo pernah ngerasa gue kayak
ngejudge lo gitu nggak, jujur? Enggak kan? Karena emang gue tuh orangnya bukan yang kayak ngejudge gitu loh. Maksudnya gue, menurut gue Uy itu masih dalam batasan normal. Karena maksud gue gini, kayak gue tuh orangnya sangat menghargai. Gue dulu suka banget sama Princess Ariel, which is itu kartun. Kayak gue koleksi kartun Princess Ariel tuh dulu zaman gue masih SMP, SMA, sampai gue di inbox 2014 pun gue masih koleksi gitu loh guys. Jadi kayak itu kartun, ngerti gak sih? Itu kartun yang emang gue suka dari kecil, terus gue koleksi, terus gue suka banget. Gue ngerasa kayak gue tuh bisa jadi Princess Ariel. Nah ketika Uyi suka sama BTS, dia koleksi, dia ngejar kemanapun, kayak misalkan dia kayak konser kemana dia datang, apa tuh kayak gue bisa relate gitu loh. Kayak oke, lo suka sama sesuatu yang emang lo idolakan. Sama kayak gue suka sama John Mayer, kayak gue pengen banget lagi nonton dia di SF. Gue nonton John Mayer, guys, gue nonton John Mayer sampai gue nangis. Dan gue mimpi gue bisa pacaran sama dia. Gue mimpi kayak gue nonton John Mayer sampai deg-degan. Anjir, kayak beneran emang gue ngerasa dia bakal sama gue aja gitu. Jadi kayak ketika gue ngeliat Fury suka sama BTS, terus dia kayak ngebucin apa segala macam, kayak ngabisin waktu untuk nyari tahu tentang BTS apalah itu waktu itu, ya gue nggak apa-apa karena gue bisa tahu gimana cara kita mengidolakan orang itu loh. Tapi emang ada hal yang gue nggak suka sih sebenarnya. Apa tuh? Kalau misalkan dia beli tiket konser BTS mahal banget tuh, gue suka marah juga. Maksudnya gue juga jujur kayak gue nggak setuju deh lo nonton BTS semahal itu harganya gitu. Tapi ya dia bilang kayak ya tapi gue nggak tahu lagi kapan gue bisa nonton. Ada yang nanya nih, Kak Wi ajakin dong ke NZ nonton konser bareng, aku mau lihat reaksi kalian. Ngomongnya gitu, kalian tahu sendiri tiket itu tidak gampang untuk didapat dan harganya pun tidak murah. Jadi kayaknya nanti aja deh beb gitu loh. Dulu tiketnya mahal banget untuk gue yang nggak terlalu bucin. Terus gue mikir Sayang pasti. Ketiga, gue pernah kedesak-desak banget loh sampai nggak bisa nafas. Iya, Di sampai dorong-dorong diangkat orang waktu di Korea, sampai diangkat sama orang ya kan. Lo sendirian. Kayak itu yang gue takutin. Maksudnya kayak gue tuh orangnya soalnya parnoan kan. Anxiety ya. Beb ada yang ngomong loh ini tapi jangan dijawab. Edi Storia, sebutin nama mantan Fury Citra yang bikin dia galau sampai dia kejerumus dunia perkepopan. Culametan, mepet, culametan, mepet, culametan. Nah dia lah orangnya. Janganlah ya. Sebenarnya Uyi suka Korea juga bukan gara-gara dia sih. Kayaknya udah terlalu banyak deh, mungkin kalau misalnya emang mau lagi nanti next ya. Oke guys, thank you sudah menonton sampai akhir kebacotan NZ Storia. Yang aku kan cuma nonton aja, aku nggak bacot sama sekali. Karena kita pengen kita bersahabat sampai selama-lamanya. Terima kasih guys, thank you for watching. See you on my next vlog, bye. Mwah.